Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia. Saya Endang Poncorini channel. Saya belajar YouTuber, sahabat Indonesia. Kamu punya kegiatan, pengen saya abadikan, pengen buat video, belajar pengen video. Jadi tuh tanam menanam dengan barang bekas untuk pot rongsok-rongsokan rumah tangga yang udah nggak kepakai. Saya tanaman herbal maupun rempah-rempah ataupun tanaman liar seperti anting-anting, meniran, bunga telang, daun dewa, insulin, suruhan, daun gedi, dan masih banyak lagi. Dan rempah-rempahnya jahe, laos, temulawak, kunyit, dan masih banyak. Yang pertama, saya pensiunan bersama suami saya di rumah, hanya berdua. Kegiatan saya yaitu dagang dengan merek kedai soto Bu Endang. Kedua, saya bercocok tanam dari bahan-bahan bekas limbah dan membuat pupuk sendiri dari bahan-bahan bekas limbah. Yang ketiga, saya meracik dan menanam budidaya tanaman liar tapi untuk herbal. Keempat, yaitu saya akan berbagi resep-resep tapi yang sudah di request oleh pembeli, karena kalau untuk request dari kedai soto Bu Endang sendiri belum ada. Jadi ya ini saya mulai sebagai pemula. Saya belajar 2 bulan buat video, belajar semuanya dari nol. Saya belajar di YouTuber banyak yang dipelajari, yaitu melalui itu lihat YouTube-nya Mas Timon Adioso. Banyak sekali. Tapi walaupun bahasanya agak ribet dan rumit, tapi saya tetap pelajarin. Saya ulang-ulang sampai 8 kali. Kedua, Mas Gondrong lebanan namanya. Banyak mancing mania. Tapi ada ilmunya sederhana-sederhananya yang saya bisa ambil. Terus yang ketiga, yang kekinian itu anak sekarang, itu semua tak pelajarin, yaitu Mbak Kairunisa Ardila. Itu buahnya A sampai Z itu pertama kali saya belajar dari dia. Kedua Mas Timon Adioso, yang ketiga lebanan, itu saya pelajari semua. Tapi jadi semuanya saya mencobanya itu 2 bulan. Dan kebetulan saya itu mau ikut lomba iklan Instagram, video durasinya kurang lebih 3 menit. Makanya ada yang saya abadikan di sini. Dari mulai videonya kita layarnya salah, miring, kurang lebar. Ini salah Bu, ada yang ngingetin. Alhamdulillah loh, di YouTuber pemula itu ada yang ngingetin, Ibu kalau videoan jangan berdiri ya, dimiringin biar luas. Saya contoh semuanya. Saya coba contoh. Ini kenapa semuanya saya buat, pemirsa? Supaya nanti bisa sebagai bahan pertimbangan seandainya YouTubeku ini ngetop, itu bisa untuk berbagi pengalaman dari awal, walaupun belum punya nama, walaupun belum punya jam tayang, walaupun belum punya subscriber, nggak apa-apa. Saya belajar dari mereka itu nggak apa-apa, dari nol, mau 2 bulan, mau 6 bulan, mau setahun, nggak apa-apa. Yang penting kata mereka, buatlah video sebanyak-banyaknya kreatif. Menurut kita bagus, belum tentu menurut orang lain bagus. Mas Gondrong lebanan itu buat aja lah sebanyak-banyaknya. Namanya kita mencoba, namanya kita usaha. Nanti pasti ada yang bagus dan boom katanya gitu, bisa meledak katanya. Ya itu semuanya saya coba semua. Nah saya buat video dari nggak bisa ngedit, harus ngasih musik, sampai musikku diblokir karena aku nggak tahu kalau musik itu kalau udah ada namanya hak cipta kayak gitu. Saya nggak tahu, ternyata setelah saya pelajari semuanya itu nggak boleh. Terus supaya komentar yang baik, biar nggak di spam, jadi YouTuber yang sopan karena ada aturan mainnya. Ya ada banyak yang nawar ini supaya cepat subli, ini nggak usah, ada yang nasihatin nggak usah, semua enak alami, nggak usah buru-buru kayak gitu. Tapi ya memang banyak kalau kesannya dari pemula itu saya lihat, tapi saya nggak menyerah, biasa
namanya tantangan, semangat 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 gitu. Tantangan nggak apa-apa, saya coba. Banyak ribuan loh bahkan yang menyerah itu. Ih susah ya cari subscriber, susah ya cari jam tayang gitu. Tapi saya belajarin, saya buat-buat aja. Saya buat kata kata seniman sih. Kalau kita berkarya, ya udah berkarya aja, berbagi. Minimal saya berbagi pengalaman, yaitu lewat resep yang di request. Terus ada cara meracik jamu atau herbal bahasanya, semuanya saya sengaja, siapapun boleh mencontoh di situ, sengaja saya buat semuanya, sengaja untuk dicontoh oleh semua sahabat Indonesia, mau dari segi budidaya tanaman liarnya yang berupa herbal, rimpang, atau empon-empon, bahasa kerennya rempah-rempah, semuanya saya praktekkan di situ satu persatu nanti di dalam video sini. Nah, kata Mas Timon Adioso itu buat aja dulu satu channel, jangan macam-macam. Nanti buatlah aneka macam. Ya makanya saya membuat 4 di sini. Karena kegiatan saya memang 4. Jadi kegiatan yang benar-benar kegiatan nyata ini 4 ini. Jadi dari bangun tidur harus nanam-nanam, harus nyiram-nyiram tanaman yang di ini. Terus pupuk itu supaya nggak beli, saya buat sendiri. Sampah-sampah limbah saya dagang limbah-limbah sampah saya dagang, sampah-sampah rumah tangga saya nggak saya buang, bagaimana daya saya pakai sebagai pupuk organik. Terus ngurangin biaya, bekas-bekas karung beras yang saya dagang, bekas-bekas kaleng saya pakai untuk pot supaya nggak beli, ya selainnya semuanya tanaman. Terus buat pupuk organik cair. Terus itu request, kalau ada request aku resepnya hanya request aja. Karena apa, udah banyak yang ahlinya. Kalau request itu kan yang unik-unik saya tanam. Request itu kan udah dipesan orang, jadi sekalian dipesan saya abadikan lewat video saya masukin YouTube supaya dilihat orang lain dan dicontoh, nggak apa-apa. Yang misalnya pokoknya yang berhubungan dengan kesehatan tapi alami, tanaman juga yang berhubungan dengan kesehatan tapi alami, pemupukan supaya berbuah alami, pokoknya yang serba alami, yang bahasa kerennya organik lah gitu. Kalau kita pakai yang alami kan bagus, jadi ya itu, kenapa tidak kita nggak berbagi. Walaupun sebagai YouTube pemula saya beraniin saya ngomong di depan kamera ini seperti Mbak Ardila. Mbak Ardila Mbak Ardila itu idola saya loh, anak-anak kekinian. Kalau Mas Timon kan itu guru saya. Nah kalau Mas itu Gondrong Lebanan itu juga guru saya. Videonya dia banyak saya tonton, saya jejer saya tonton semuanya, saya contoh yang bagus-bagus. Terus kata Mas, ibaratnya bikin YouTube itu bukan langsung bikin video satu blok dibiarin, ibaratnya tanamannya seperti tanaman saya yang di belakang itu, disiram, dipupuk, dipelihara, dielus-elus supaya hasilnya bagus ya katanya. Terus katanya suruh ngupload lewat media sosial, WA, Facebook, dan Instagram, semuanya sudah saya lakukan, tapi saya sekalian ngabadikan itu lewat YouTube. Siapa tahu nanti bermanfaat bagi orang lain. Selain itu saya dagang juga yang suplemen bener-bener suplemen yang mereknya Essential, saya dagang juga, tak online kan, lewat online. Soto saya juga online, dagangan saya lewat online, terutama ikut Grab sama GoFood saya iklankan. Karena memang untuk kegiatan kita berdua sama suami istri, nggak punya pegawai, memang sengaja pokoknya untuk kegiatan kita, tapi menghasilkan, tidak minta sama anak, tidak minta sama saudara, ya namanya pensiunan. Kalau pensiun warga negeri masih enak, masih dapat bulanan. Kalau saya sekaligus pesangon untuk kuliah anak, sisanya untuk usaha modal. Itu jadi kita putar dari situ, bulanannya kita perputaran dagang. Makanya apa saja saya jual lewat online, pokoknya
Apa salahnya kita masukkan jadi YouTuber? Kegiatan hari-hari saya itu gak habis. Itu banyak yang sukses kegiatan mereka sendiri. Apalagi yang di luar negeri itu cuma pamer cuma pamer kegiatannya dia sebagai pekerja TKW atau sebagai punya keluarga, punya ini. Itu aja mereka abadikan lewat YouTuber dan akhirnya menghasilkan. Saya bukan munafik, saya juga pengen dapat, tapi ya namanya saya dagang ya pelan-pelan. Saya berusaha dan berjuang, semangat, semangat kata anak-anak, semangat. Baiklah pemirsa Indonesia, itulah sekilas tentang diri saya. Saya mulai YouTuber ini sengaja saya buat tutorial seperti ini, belajar ngomong di depan video gini, nanti diupload ke YouTube, diabadikan. Suatu saat nanti kalau kalau sayanya ini YouTubernya ada salah satu yang meledak, ini sejarah sebagai pemula YouTuber. Siapa takut orang tua seperti saya yang sudah pensiun, biarkanlah kata Mbak Ardila, orang mau bilang apa bilang apa aja, yang penting kita berkarya walaupun hanya sedikit. Biarkanlah orang mau bicara yang enggak, yang menghina, yang apa, biarkan. Yang penting kita berkarya, beribadah, dan berbagi. Bisa berbagi kepada orang lain untuk usaha atau dipakai sendiri atau jualan. Buat Indonesia, kalau suka dengan video saya ini, mula YouTuber, ya di like, subscriber, atau di share. Bisa berbagi pengalaman untuk siapa saja. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, buat saudara kita seluruh Indonesia yang ingin menjadi YouTuber. Kalau toh kita berhasil, alhamdulillah. Kalau nggak berhasil, alhamdulillah. Tapi ilmu akan bermanfaat buat siapa saja. Baiklah pemirsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.